Seolah-olah Allah tuh ngasih tahu kita ini alamnya Allah begitu luas, kuasa Allah itu kan kita kecil banget tuh, kecil banget di atas sepeda di tengah gurun batu yang luas di Turki itu kita kepanasan, kita kecil banget gitu, kita bisa apa gitu, kita tanpa air aja bisa kelelahan, kita bisa dehidrasi di situ kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini kita bertemu sama sosok yang insya Allah motivasi kita ya untuk dapat mewujudkan benar-benar apa yang kita inginkan. Nah, ini bersama kita ada Pak Muhammad Ulfi, ya Pak ya. Beliau sosok yang saya rasa dapat memotivasi kita karena beliau ini dari Indonesia ke Mekah dengan menggunakan sepedanya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita tanya ke Pak Muhammad Ulfi. Assalamualaikum Pak Muhammad Ulfi. Assalamualaikum. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ulfi sendiri dari mana ini? Di Indonesia di mana? Saya di Kampung Cipait, Desa Ciomas, Kecamatan Padalincang, Kabupaten Serang, Banten. Usia berapa Pak? Saya 36. 36 tahun. Profesi sebagai apa Pak? Saya mengajar ngaji. Mengajar ngaji, Ustadz. Mengajar ngaji lah. Mengajar ngaji. Jangan disebut Ustadz. Iya. Jadi apa sih yang memotivasi Bapak untuk Masya Allah ya ini kalau kita dengar ceritanya tadi itu ke Makkah dengan sepeda gitu ya Pak. Apa yang memotivasi Bapak untuk kemari dengan menggunakan sepeda? Sebenarnya yang paling mendasar yang jadi inti dari perjalanan ini kerinduan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga udah lama pengen ke Mekah, pengen ke Makkah Rasulullah karena berkali-kali bermimpi ketemu sama Rasulullah itu cuma dalam mimpi gitu kan. Iya. Rasanya pengen banget ke Mekah, ke Madinah. Akhirnya saya tulislah Mekah, Madinah di belakang sepeda saya. Dan alhamdulillah dari rumah sampai ke Mekah ini, alhamdulillah. Jadi memang di Indo awal itu memang udah hobi naik sepeda goes atau gimana? Enggak, dadakan aja karena pengen ke Mekah, ke Madinah. Akhirnya ngelihat orang Indonesia ada beberapa yang sampai ke Mekah dengan sepeda, akhirnya terinspirasi pengen juga gitu. Jadi sebelumnya udah ada punya sepeda atau pas punya keinginan itu langsung beli sepeda atau gimana? Enggak, pas pengen itu belum ada sepeda kan? Belum ada ya? Belum ada. Tapi udah diniatkan dalam hati? Diniatkan dalam hati, kita sepeda alhamdulillah ada pinjaman. Pinjaman? Sepedanya pinjam dari adik ipar. Jadi statusnya sekarang masih sepeda pinjaman. Oh ini sampai sekarang masih pinjaman? Belum jadi hak milik? Belum, setelah selesai saya kembalikan ke pemiliknya. Masya Allah. Jadi awalnya nggak direstui sama orang tua. Saya berangkat harusnya tahun kemarin 2022 di bulan Agustus itu saya minta izin ke orang tua, tapi alhamdulillah ditolak. Jadi rencananya dari 2002 bulan Agustus sudah memang punya niat untuk berangkat naik sepeda kemari. Tapi orang tua belum ngizinin. Belum dapat izin dari orang tua. Akhirnya saya pergi dari rumah itu bulan November. November saya pergi dari rumah itu ke Cianjur, jadi relawan di Cianjur, relawan gempa. Dan akhirnya qadarullah di bulan Januari saya dapat izin dari orang tua. Di bulan Januari itu saya siap-siap mulai pegang sepeda tuh. Jadi dari Serang saya ke Jakarta. Minta izin ke Kemenpora. Akhirnya alhamdulillah di surat dari Kemenpora juga nggak terbit, nggak dapat. Nggak dapat. Karena waktu itu WhatsApp, suratnya itu masuk ke WhatsApp. Nomor WhatsApp saya itu handphonenya error, jadi nggak bisa dibuka lagi. Mungkin suratnya masuk ke WhatsApp. Bisa jadi udah keluar suratnya. Udah keluar tapi nggak saya terima. Tapi nggak terima gitu. Akhirnya saya ke Dispora yang di daerah di sana. Alhamdulillah ada surat izin dari Dispora, sama dari Polda juga ada. Jadi izinnya izin apa tuh Pak? Izin kita berkendara membawa sepeda dari Indonesia ke Mekah tanpa ada tujuan lain kecuali kita umroh gitu kan, ke Mekah ke Madinah tanpa kita tidak terlibat jaringan teroris, nggak terlibat kriminalitas, kita juga nggak terlibat jaringan narkoba itu. Jadi surat keterangan bahwa kita itu
bersepeda dari Indonesia ke Mekah. Tapi ada memang ya izin khusus untuk kayak gitu tuh ada ya? Ada tertera di situ bahwa kita itu pesepeda. Oh gitu. Kita warga negara Indonesia yang sedang menempuh perjalanan dari Indonesia ke Mekah menggunakan sepeda. Kita sampaikan aja ke Dispora atau ke Polda. Kalau di Polda itu bentuknya SKCK, SKCK internasional, berlaku ke seluruh dunia. Di situ tertera kita itu pesepeda. Gitu. Gitu. Jadi kapan kira-kira mulai perjalanan dari Indonesia ke semenjak dapat izin dari orang tua di Januari itu saya keluar dari rumah ke Jakarta. Januari 2023. Terus kita juga ke Kemenpora tuh. Kemenpora menunggu juga cukup lama di Jakarta. Akhirnya di bulan Maret baru menyeberang ke Sumatera. Jadi perjalanan dari Jakarta tuh dimulai di bulan Maret gitu. Di Sumatera itu Maret. Oh, Maretnya Sumatera. Ya. Sumatera Lampung. Di Lampung. Sampai akhirnya ke Jambi. Dari Jambi itu di Kuala Tungkal nama pelabuhannya kita menyeberang ke Batam. Jadi dari Jakarta naik sepeda ke sepedaan terus Lampung. Iya, sepedaan terus tanpa naik apapun. Oh gitu. Sampai muter-muter di Tangerang itu apa namanya di Tangerang Selatan menempuh jalur ke situ. Akhirnya ke Cilegon, ke Merak, dari Merak ke Bakauni, dari Bakauni terus sampai ke Jambi. Nah, Jambi ke Batam itu ternyata 17 jam di atas kapal. Saya kira cuma beberapa jam doang kan. Ternyata setelah di kapal saya nanya ke orang-orang 17 jam. Cukup lama, berangkat jam 5 sore dari Kuala Tungkal Jambi nyampe di Batam itu jam 11 siang. 17 jam. Nah, dari Batam ke Singapura ternyata cuma 45 menit. 45 menit, iya dekat ya. Dekat. Nah, dari Singapura kita masuk Malaysia, Thailand. Nah, di Thailand ini kendala mulai muncul nih. Karena kita nggak bisa masuk Myanmar. Myanmar kebetulan lagi bordernya tutup, kita nggak bisa masuk situ karena ada konflik. Makanya di situ kita diminta memilih antara Pakistan sama Turki. Dan akhirnya kita masuk ke Turki. Dan dari Turki kita rekomendasinya masuk ke Iran, Kuwait, dan Saudi Arabia. Qadarullah dari Turki itu kita nggak bisa masuk Iran karena visanya belum keluar. Jadi awalnya kita dari Turki itu mau mendaftarkan visa Iran via online. Kita kira dapat bisa dari online. Ternyata nggak bisa, harus ke Ankara, balik lagi ke Ankara. Itu dari Sariulfa ke Ankara cukup jauh, 1000 kiloan. Jadi kita nggak mungkin. Sementara kita visa hampir habis di Turki, kita bingung juga tuh. Makanya KBRI yang ada di Istanbul kita kasih tahu sepertinya harus langsung ke Madinah. Akhirnya dari Turki langsung ke Madinah. Dari Turki ke Madinah naik aeroplane. Pesawat? Iya, emang harus kayak gitu. Jadi qadarullah bulan 7 ini udah di Mekah, di Madinah. Ya, perjalanan selama dari Januari ya sampai sekitar 6 bulanan ya? Iya. 6 bulanan. Padahal kita targetkan Januari 2024 baru sampai sini qadarullah. Ini bulan 7 udah sampai sini. Alhamdulillah. Terus kalau biasa tuh ya kalau kita perjalanan yang naik mobil atau dekat aja itu kan ada bekal ya. Apa yang kita siapin gitu. Bapak sendiri apa yang Bapak persiapkan nih untuk perjalanan sepanjang itu gitu? Iya. Paling saya doa aja dari orang tua. Doa dari orang tua. Iya, doa dari orang tua. Kalau dana seadanya aja. Kalau ada sedikit kita bawa sedikitnya, kalau ada banyak kita bawa banyaknya. Pokoknya cukup nggak cukup harus cukup gitu. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Jadi memang bekalnya itu yang pertama tuh doa dari orang tua. Akhirnya di hati itu perasaan Mekah itu dekat. Itu yang jadi modal awal tuh, satu doanya orang tua, kedua karena rindunya ke Rasulullah, rindu ke Ka'bah gitu. Akhirnya di hati itu perasaan dekat, padahal jauh banget. 11.000 sekian kilometer, 11.500 kilo. Tapi berasanya dekat. Jadi ini belum pernah merasa sakit kaki. Sampai sekarang? Setelah nyampe Madinah baru sakit ya? Baru berasa sakit. Oh, Masya Allah. Setelah sampai, baru saya kasih krim peredar nyeri itu. Alhamdulillah udah fit lagi, bisa goes lagi. Jadi dari Indo sampai kemarin itu belum merasakan sakit kecuali setelah sampai ke Madinah. Sampai di Madinah kakinya sakit, sepedanya rusak. Jadi sepanjang perjalanan sepeda nggak ada rusak? Ada, di Malaysia kita sempat didorong sejauh 2 kilo gara-gara rantainya itu nyangkut
Jadi saya dorong sampai 2 kilometer itu. Akhirnya ada yang nolongin, dimasukin ke mobil, dibawa ke bengkel. Juga ada pernah kendala di Turki, di tengah gurun batu yang panas gersang 42 derajat itu, bannya malah kempes. Ada tambal ban di sana? Nggak ada, kita buka sendiri, repair sendiri karena ada cadangan. Berarti memang bawa cadangan juga cadangan. Ya. Jadi bukan cuma istri yang cadangan itu. Jadi kita jadi spare partnya ada cadangan gitu ya, kalau ada rusak ada apa gitu. Jadi kita ganti bannya, enggak kita tambal. Ditambal juga repot, panas ini kan buru-buru. Langsung kita ganti. Alhamdulillah ya, bisa jalan lagi. Kendala terbesar apa Pak selama perjalanan? Kendala alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Kesehatan juga alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi itu setiap perjalanan istirahat, kalau capek istirahat. Ya itu. Kita jangan memaksakan kehendak kita. Kalau pengennya sih 100 kilo, di atas 100 kilo gitu kan, tapi kita sekemampuan kita aja, jangan dipaksakan. Pokoknya kalau kita haus kita berhenti, kalau lapar ya makan, waktunya istirahat gitu. Jadi karena sejauh itu kan kita harus tetap fit gitu kan. Jadi alhamdulillah belum pernah sakit kecuali meriang sedikit, masuk angin kita kerokin, kita minum tolak angin udah beres. Alhamdulillah. Beres ya. Alhamdulillah. Jadi paling sakit parah gitu kan ya? Alhamdulillah. Selama 7 bulan ini, 6 bulan ini gitu? Iya, cuma meriang 3 kali. Masuk angin, saya kerokin sendiri. Kerokin sendiri? Iya, karena orang di luar negeri kan nggak ada yang ngerti tuh kerokin. Iya. Kita ketemu orang-orang baru di jalan kan, akhirnya ketemu hari itu, di hari itu akrab, biasanya ketemu di sore hari, waktu nginep di masjid, pagi hari kita udah pisah lagi, itu udah langsung akrab. Tapi kalau untuk minta tolong kerokin nggak mungkin, mereka nggak tahu. Ada kendala nggak Pak di komunikasi, bahasa atau gimana di setiap, ada berapa negara nih ya? Malaysia, Singapura, 6. Indonesia masuk Pak. Karena di Indonesia kita lama tuh, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Turki dan Saudi. Bahasa alhamdulillah nggak kendala. Kita kalau mentok-mentok translate. Kalau Inggris kita sedikit bisa, Arab juga sedikit bisa. Jadi bisa 3 bahasa ya? 5 malah, Sunda, Jawa. Masukin Pak. Itu juga nama bahasa. Iya benar. Berarti total perjalanan 7 bulan dan tanpa ya kendala yang sangat apa itu berarti itu nggak ada gitu ya Pak? Alhamdulillah. Cuman ada bonusnya dari Allah, mungkin setiap doa itu alhamdulillah Allah kabul, alhamdulillah di perjalanan, karena memang musafir kan. Doanya terkabulkan. Di semua kalau kadang minta doa ya kita doain gitu kan. Allah yang mengabulkan gitu kan. Paling kalau doanya yang biasa-biasa ya, kalau doanya minta jodoh, waduh, kita juga belum didoakan kayaknya. Enggak lah kalau jodoh, karena saya juga belum soalnya. Terus untuk ini kan masuk ke negara lain itu kan kayak mungkin kalau di Indonesia, Singapura bebas visa ya, Malaysia juga bebas visa. Terus yang selanjutnya itu gimana pengurusan visa ya? Kalau visa emang harus ada sebelum kita masuk ke negara tujuan. Jadi itu ngurusnya dari Indonesia atau sambil jalan nih? Kalau saya sendiri kemarin sambil jalan, karena emang bisa online juga kan. Tapi online itu terkendala resikonya gagal gitu. Kalau yang pasti itu yang lebih mudah di negara kita sendiri, kita ngurus ke kedutaannya, itu yang lebih mudah. Tapi kalau ini alhamdulillah nggak ada kendala. Alhamdulillah nggak ada kendala. Kemarin yang kita nggak dapat yang Iran. Yang Iran. Karena kalau ngurus online resikonya gagal dapat visa, ditolak pengajuannya gitu. Jadi lebih enak lagi di negara kita. Sebelum berangkat kita urus visa semua negara yang mau dilewati. Walaupun online resikonya gagal. Turki aman? Turki aman, bebas visa. Terus ke Saudi? Visa umroh. Visa umroh. Karena kita nggak haji juga kan, nggak sempat. Niatnya memang haji ya Pak ya? Haji tahun depan itu pun kalau memungkinkan gitu kan, kalau visanya dapat. Kita nggak mau yang ilegal. Siang ya. Jadi kalau visa emang harus dari awal dipersiapkan. Kalau Asia Tenggara itu masih gratis, kayak Singapura, Malaysia, Thailand, Laos itu masih bebas visa, nggak bayar. Kayak Turki, terus Uzbekistan itu masih gratis itu. Masya Allah. Sampainya di Madinah kapan itu tepatnya Pak? Hari Jumat kemarinnya lagi. Jadi 8 hari yang lalu. 8 hari yang lalu, ini tanggal
Pan. sekitar tanggal 20 ya, tanggal 20 Juli ya. Ya. Nah, sampainya di Madinah nih gimana kesannya, Pak? Oh, itu nangis nggak karu-karuan. Nangis nggak karu-karuan, kayak nangis sejadi-jadinya. Kita mimpi, Masya Allah ya. mimpi ya, gimana? Makanya hampir setiap hari saya tuh ke tempat Rasulullah, diusahakan setiap hari gitu. Hilang capeknya ya, Pak ya? Hilang, perasaan tuh campur hilang semua, nggak ada capek, nggak ada. Ya. Jadi momen terbaik dalam kehidupan kita itu ketika saya ikut. ketika di tempat Rasulullah tuh, ketenangan itu di hati itu gimana gitu kan. Biasa kita ketemu di mimpi nih, berhadapan langsung, dekat banget gitu. Itu yang berkesan. Pokoknya kayaknya itu momentum terbaik dalam kehidupan saya saat itu di Madinah itu. Berapa hari di Madinah? 7 hari. 7 hari. Hari ini udah nyampe di Mekah ya, Pak? Ya. Cuman belum ke Masjidil Haram ya? Iya, berarti belum melaksanakan ibadah umrah nih ya? Iya, belum. Insyaallah secepatnya. Secepatnya. Ya. Masya Allah. Apa nih apa namanya kesan-kesan yang paling mungkin gak terlupakan sepanjang perjalanan sampai di sini? Pokoknya Allah mudahkan ya, itu kesannya yang bikin kita, apalagi orang lain, kita aja terharu gitu. Kita mintanya Mekah sama Madinah. Saya tulis di sepeda saya itu Mekah Madinah. Itu tulisannya hilang di Thailand, tapi setelah hilang saya nyampe sini. Ya, jadi kita mintanya Mekah sama Madinah, tapi Allah kasih bonus dulu jalan-jalan ke Singapura, Malaysia, Thailand, ke Bangkok kan, Turki. Itu bonus dari Allah sebenarnya. Seolah-olah Allah tuh ngasih tahu kita ini alamnya Allah begitu luas, kuasa Allah gitu kan. Kita kecil banget tuh, kecil banget di atas sepeda, di tengah gurun batu yang luas di Turki itu. Kita kepanasan, kita kecil banget gitu. Kita bisa apa gitu? Kita tanpa air aja bisa kelelahan, kita bisa dehidrasi di situ. Kita kuasa apa gitu? Allah seolah-olah sedang membuktikan, mengingatkan kita itu nggak ada apa-apanya gitu. Kita itu nggak berdaya, kita nggak ada apa-apanya. Ini kuasa Allah, semua kuasa Allah. Masya Allah. Tapi dengan tekad tadi yang kuat ya Pak, niat yang kuat dan kekuasaan Allah tentunya ya, dengan kata Allah kun fayakun. Insya Allah mungkin hal yang secara logika ya, kalau kita pikirkan itu nggak mungkin gitu loh ya. Karena di hati berasanya dekat. Terus Allah kuasakan, akhirnya saya di sini. Terakhir mau berangkat itu sempat terhambat juga kan, dari Januari itu nggak langsung berangkat. Terakhir saya mimpi ketemu Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Yang paling berkesan ketika mimpi bertemu Rasulullah. Mungkin Nabi lain juga pernah mimpi ketemu Nabi Isa juga, ketemu Nabi Daud juga. Pernah? Ya, ketemu mimpi. Gimana Pak? Dalam mimpi itu seperti apa mimpinya gitu Pak? Apakah muka Rasulullah itu jelas terlihat? Karena kan memang dalam apa tuh, nggak mungkin setan menyerupai wujud Nabi gitu. Waktu itu saya nggak berani ngeliat muka. Oh gitu. Kita langsung meluk, langsung nangis. Ya Allah. Saya sempat. Jadi dikasih, kita nggak berani ngeliat. Saking taklimnya kita, saking menghormati gitu. Kita langsung meluk, langsung nangis. Ya, Bagwar. Terharu, bangga, Masya Allah, luar biasa. Tapi semua atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi yang seperti Pak Ulum sampaikan, begitu kerdilnya kita di atas muka bumi ini, nggak ada kekuatan. Kita nggak kuat apa-apa. Kata teman tuh, kok bisa kuat, kita nggak kuat apa-apa. Ngelangkah selangkah pun kita. Tapi Allah yang menguatkan. Allah yang kuatkan. Allah yang izinkan. Sampai saya di sini ketemu keluarga kan, yang belum pernah saya ketemu. Ada keluarga yang dari lahir saya belum pernah ketemu, gitu. Akhirnya ketemu. Eva, semoga mendapat banyak hikmah dari perjalanan ini, dan semoga apa yang diinginkan terwujud, menjadi umroh yang mabrurah insyaallah, dan semoga juga dapat hajinya dapat terwujud nih, dimudahkan ya Pak ya insyaallah. Harapannya emang itu, pengen haji gimana pun caranya gitu kan, yang penting legal gitu. Jangan sampai ilegal, kita berhaji dengan cara yang baik. Entah itu dikasih visa sama kerajaan apa ataupun gimana ya, kita nggak tahu jalannya. Pokoknya kita minta sama Allah, mudah-mudahan. Nanti minta langsung di depan Ka'bah ya Pak. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang melihat mendengar ini dimudahkan ke Mekah dan Madinah buat haji dan itu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sangat menginspirasi, terharu, bangga.
Ya, semoga sahabat semua dimudahkan urusannya, dan yang punya keinginan untuk dapat beribadah langsung ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, semoga Allah mudahkan. Terima kasih kepada Pak Muhammad Olive yang sudah membagikan kisahnya. Masya Allah. Ada doanya tuh. Biar cepat ke Mekah Madinah. Itu Allahumma baligna Makkah wal Madinah fi kulli sana. Allahumma baligna Makkah wal Madinah fi kulli sana. Allahumma baligna Makkah wal Madinah fi kulli sana. Atau doa yang khusus, Allahumma yassir alaina ziyarat haramika Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla qiyamah, yang biasa kita baca. Yakin insyaallah Allah kabulkan. Insyaallah. Syukran jazakallah khairan. Pak Muhammad Olive, insyaallah hari ini kita umrah ya. Insyaallah. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.